Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 dari kelas C akan memberikan presentasi terkait diplomasi Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebelumnya ada perkenalan dulu dari masing-masing anggota. Slide. Oke, jadi di sini ada Fariha Ulia Firdausi, Dera Aulia, saya sendiri Muhammad Rizky Pratama, lalu Muhammad Fikrian Nantiawiana, lalu yang terakhir adalah Siti Fajra Syarafi. Next. Ya, di sini bisa langsung saja ke teman yang terkait. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib selama kepemimpinannya. Dimulai dari riwayat hidup Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah salah satu khalifah keempat dalam periode Khulafaur Rasyidin, dan Sayyidina Ali sendiri merupakan putra dari paman Nabi SAW dan yang bernama Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beberapa kalangan ulama juga berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib ini lahir pada tahun ke-10 sebelum Nabi Muhammad SAW memulai kenabiannya atau pada sekitar tahun 599 atau 600 Masehi. Jadi pada saat lahir sebenarnya Ali bin Abi Thalib ini bernama Haidar bin Abu Thalib yang warga Rasulullah menyukai nama tersebut dan beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir atau pemimpin Islam setelah Rasulullah meninggal dunia. Ayah Ali, Abu Thalib, adalah paman Nabi Muhammad SAW. Dan sosok Ali ini sudah menjadi umat itu tidak memiliki anak laki-laki. Setelah peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Dan Ali bin Abi Thalib sendiri wafat saat usianya menginjak 63 tahun dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Hawarijmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Untuk perjalanannya, dia adalah orang yang pertama kali menanggapi dan merespon seruan Rasul saat Rasulullah mendakwahkan Islam, lalu dia mengikuti apa yang dibawa dan diserukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ali sendiri menjabat kekhalifahannya pada saat yang tepat. Ali ingin mengembalikan manusia kepada jalan yang ditempuh oleh Nabi dan dua orang pendahulunya. Di Mekah sendiri, umat Islam mendapat tekanan dan siksaan dari kafir. Ia selalu bersama Rasulullah dan menyiarkan Islam, dan demikian pula di Madinah. Lalu ada di barisan pertama untuk mendukung Rasulullah SAW. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib sendiri dengan kebijaksanaannya, umat Islam juga tidak pernah dan Zubair menuntut agar kasus ini segera diselesaikan. Jadi pembunuhan Khalifah Utsman itu segera ditangkap dan segera karena beberapa alasan. Pertama, karena tugas utama segera dilakukan dengan situasi kritis yang penuh dengan intimidasi seperti itu untuk memulihkan ketertiban dan mengkonsolidasi posisi khalifah tersebut. Dan kedua, menghukum para pembunuh. Ini bukan hal yang mudah, dan Khalifah Utsman tidak dibunuh hanya oleh satu orang, tetapi banyak orang melakukan pembunuhan tersebut.
Bisa di next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, ia dikenal sebagai salah satu pemimpin yang paling merakyat dan juga paling sukses sepanjang sejarah setelah sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga sangat tegas dan berani dalam mengambil langkah-langkah yang cukup berisiko. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab 23 Prahijriah dan wafat pada 21 Ramadan 40 Hijriah. Pada tanggal 23 Juni 656 Masehi, beliau resmi diangkat menjadi seorang khalifah. Sedari kecil, Ali bin Abi Thalib telah diasuh oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja ada beberapa model kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan kekhalifahan. Pertama, tipe yang demokratis. Dalam paham demokratis, pada awalnya merupakan paham yang dianut oleh kaum Khawarij, dikarenakan menurut mereka khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh umat Islam. Pada masa Ali bin Abi Thalib menerima kekhalifahan dan siap untuk dibayat, tetapi bayat harus dilakukan di masjid dan depan masyarakat umum. Sehingga bayat itu berlangsung di Masjid Nabawi yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansar tanpa adanya penolakan. Selanjutnya, tipe yang karismatik. Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam memimpin masyarakat selalu memperhatikan kinerja masyarakat dan selalu memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dan tipe yang terakhir yaitu tipe yang militeristik. Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau berusaha mengembalikan kebijakan di masa Umar bin Khattab dalam menyusun arsip negara yang bertujuan untuk mengamankan dokumen-dokumen khalifah, serta membentuk kantor pembendaharaan, mendirikan kantor pengawal dan lembaga hukum. Next. Nah, selanjutnya yaitu strategi Ali bin Abi Thalib pada masa kepemimpinannya. Pertama yaitu Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Pada awalnya orang-orang yang dikenal sebagai Khawarij ini membayat Ali bin Abi Thalib, namun beliau tidak menindak mereka secara langsung karena kondisi umat yang belum stabil. Jika Ali bin Abi Thalib mengambil tindakan akan kejadian tersebut, akan dipastikan terjadinya pertumpahan darah dan fitnah secara besar-besaran. Maka dari itu beliau menyelesaikan konflik dengan menunggu waktu yang tepat dan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menegakkan qiyas. Yang kedua yaitu upaya pengembangan dalam bidang pemerintahan. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali Abi Thalib, situasi umat Islam sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, seperti pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar ibnu Khattab. Pada saat itu, umat Islam masih bersatu dan memiliki banyak tugas seperti melakukan perluasan wilayah Islam, karena pada saat itu masyarakat Islam masih sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi. Sedangkan pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, dalam mengatasi permasalahan-permasalahan atau tantangan tersebut, masyarakat dia berusaha untuk mencari solusi agar tidak adanya pertentangan terhadap masyarakat tersebut. Dan juga pada masa pemerintahannya, dia melakukan usaha-usaha seperti mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman ibnu Affan, menarik kembali tanah milik negara, adanya perkembangan di bidang politik militer, perkembangan di bidang ilmu bahasa, perkembangan dan lain-lain. Usaha tersebut dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengembangkan pada masa pemerintahannya. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, kita masuk ke faktor konflik dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Muawiyah. Jadi pada saat itu, saat Utsman terbunuh oleh para musuh yang mengepung di rumahnya, istri kafilah Utsman bin Affan yang menyaksikan dan sekaligus jadi korban kebrutalan,
ia segera menulis surat untuk Muawiyah di Syirah yang menuturkan kronologis pembunuhan kafilah, yaitu Utsman bin Affan. Beserta surat ini dikirimkan juga barang bukti berupa pakaian Utsman bin Affan yang berlumuran darah dan jari-jari tangan Nailah yang terpotong. 32 barang bukti ini kemudian digantungkan di atas mimbar Masjid Jami Syria. Para penduduk yang memang sangat menghormati Utsman terharu melihat barang bukti itu dan menuntut agar para pelaku pembunuhan dihukum qisas. Keadaan semakin memanas tak kala datang putusan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang menuntut janji ketaatan terhadap Ali. Ada dua alasan mengapa Muawiyah tidak membiat Ali bin Abi Thalib. Pertama, bagi Muawiyah, tuntunan para pembunuh Utsman harus terlebih dulu ditangkap dan dihukum. Yang kedua, tak ada suara bulat dari kalangan terkemuka Muslim. Saat itu Muawiyah berargumen bahwa sikapnya yang menolak untuk membayat Ali tidak berarti dia berontak terhadap imam, tapi alasannya lebih karena tak ada suara bulat dari kalangan umat untuk membiatnya. Jadi dari proses yang panjang itu terjadi konflik antara Ali dengan Muawiyah karena kasus pembunuhan Utsman bin Affan belum tertangkap. Banyak riwayat yang dituturkan pada kitab-kitab tarikh bahwa Abu Musa dan Am saat itu sepakat melepaskan jabatan kafilah dari Ali maupun dari Muawiyah. Setelah Utsman bin Affan dibunuh, itu pada masa itu tuh semuanya bersepakat bahwa tadinya kafilah Khalifah Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin saat itu. Terus ternyata Abu Musa dan Am saat itu sepakat melepaskan jabatan kafilah dari Ali maupun dari Muawiyah. Tapi pada saat itu juga beberapa pihak memutuskan untuk mengundurkan Ali bin Abi Thalib secara terpaksa. Lalu setelah perundingan, Abu Musa mengasingkan diri ke Mekah karena malu kepada Ali, sementara Am bergabung dengan dia dan mendapat kedudukan hormat di hadapannya. Habis itu konflik Ali dengan kaum Khawarij yang tadi sudah dijelaskan, yang berakhir dengan perang kaum Khawarij dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Ar-Rasyidi, ditunjuk sebagai panglima mereka. Dan akhirnya Ali terpaksa menumpas kaum Khawarij dengan kekuatan pedang setelah nyata kepadanya bahwa mereka tidak dapat dialog dan kompromi. Jadi sebelum jadinya perang tuh Ali bin Abi Thalib sempat menyampaikan khotbah Jumat, dan kaum Khawarij itu dan pada saat itu kaum Khawarij mendengarkan khotbah Jumat Ali dan dia memanas-manaskan Ali, dan setelah itu terjadilah perang. Pertama, mereka menuduh kafilah Ali, kaum Khawarij ini menuduh kafilah Ali telah mengkhianati dirinya sendiri beserta semua kaum muslimin yang telah mengangkatnya sebagai khalifah, karena Ali telah menerima keberatan pihak Muawiyah untuk tidak menggunakan gelar Amir al-Mukmin di belakang namanya ketika mendatangi naskah perjanjian damai. Dengan demikian, Ali pun dipandang mengadakan perjanjian dengan pihak Muawiyah atas nama dirinya sendiri. Alhasil, Ali divonis telah berbuat syirik karena menyekutukan Allah dalam masalah hukum. Dan akhirnya slide berikutnya. Oke, di slide yang sekarang akan membahas terkait diplomasi yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang pertama adalah tugas diplomasi beliau yang pertama kali ke Yaman. Saat itu beliau belum menjadi seorang khalifah, tapi memang karena beliau adalah anak asuh dari Nabi Muhammad SAW, jadi beliau memiliki sudah menerima ajaran agama Islam seperti itu, sehingga tugas diplomasi ini adalah saat itu terjadi karena ada perang,
pada kaum Yaman, sehingga Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasul untuk datang ke sana dan berdakwah menyebarkan agama Islam. Dan tentu saja Ali bin Abi Thalib ini berhasil dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua adalah kebijakan restrukturisasi kekhalifahan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya ketika Ali naik, beliau pun banyak mengganti struktur dari kekhalifahannya, karena saat itu memang kaum muslimin yang sedang kacau dan ribut terkait permasalahan pembunuhan Utsman, sehingga memunculkan rasa ketidakpercayaan terhadap kekhalifahan saat itu. Lalu yang ketiga adalah Perang Jamal. Dalam Perang Jamal ini, Ali tidak mengadakan tindakan balasan atas pemberontakan atau penyerangan yang terjadi di Basrah. Dia tidak memiliki perselisihan apapun dengan orang-orang yang menuntut keadilan atas kematian Utsman. Dan juga Ali sebenarnya setuju dengan apa yang menjadi tuntutan mereka. Hanya saja Ali belum memiliki cara-cara yang tepat untuk melakukannya, sehingga ia melakukan diplomasi, yaitu dengan mengirim surat serta utusannya kepada Aisyah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Lalu yang keempat adalah Perang Siffin. Perang Siffin ini di mana beliau melawan Muawiyah, di mana Muawiyah ini tidak ingin membayar Ali sebagai khalifahnya saat itu. Jadi dalam perang ini adalah yang pada akhirnya memperebutkan mata air dan diselesaikan dengan 2 kali perundingan. Perundingan tersebut yang pertama sebenarnya merugikan dari pihak kaum muslim, namun kemudian Ali dengan kecerdikannya menginisiasi untuk melakukan dialog yang kedua dan menggunakan kebijakan arbitrase, sehingga keduanya menemukan win-win solution terkait permasalahan ini. Namun di balik polemik itu, maksudnya di balik kesuksesan keduanya win-win solution ditemukan, ada polemik di baliknya, sehingga keduanya harus turun dari jabatannya, seperti itu. Bisa dilanjut. Baik, selanjutnya kesimpulan dari semua yang dipaparkan teman-teman, bersimpulkan bahwa pengukuhan Ali menjadi khalifah itu tidak semulus 3 orang khalifah sebelumnya. Beliau di tengah-tengah suasana berkabung atas peristiwa meninggalnya Utsman bin Affan, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam di Madinah. Meskipun begitu, beliau dikenal sebagai salah satu pemimpin yang paling merakyat dan juga paling sukses sepanjang sejarah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, dengan model kepemimpinan yang demokratis, karismatik, dan militer. Semasa pemerintahannya, bin Abi Thalib sangat ahli dalam berdiplomasi. Beliau tidak mengadakan tindakan balasan atas pemberontakan ataupun penyerangan yang terjadi di Basrah saat Perang Jamal. Beliau melakukan diplomasi dengan mengirim surat serta mengirim utusannya kepada Aisyah untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Karena Ali bin Abi Thalib tidak ingin membantai suatu kaum, jika kaum tersebut adalah kriminal. Saat masa pemerintahannya, Ali juga dihadapkan pada beberapa konflik seperti konflik Khawarij dan Muawiyah. Sekian dari kami, kembalikan kepada Rizky. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.